Di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan tiap-tiap lisensi font yang ada di website dafont.com. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Hai, Assalamualaikum, saya Subhan. Di channel YouTube ini saya banyak berbagi ilmu tentang troubleshooting software hardware, tips dan trik seputar dunia IT, serta tutorial-tutorial lainnya. Jadi aku ngajak teman-teman untuk subscribe agar channel ini semakin berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, sesuai judul kita bakal bahas masalah lisensi font. Di video sebelumnya yang ini aku udah jelasin tentang dua jenis lisensi font ya, yaitu free for personal use dan juga free for commercial use. Kali ini aku mau kasih contoh ke kalian sebuah kasus yang sebenarnya udah lama ya, sekitar 2 tahun yang lalu di tahun 2020 gitu ya. Dan emang waktu itu masih belum masuk COVID. Di sini aku bakal bacain ya salah satu tweet pada tahun itu. Oke, ini dari @ganecha__ ya. Aku punya temen lagi S2 DKV. Dia nyambi kerja di sebuah agensi kira-kira udah 3 tahunan tanpa ada masalah apapun. Pas itu dia handle project dan ya pada umumnya desainer pasti download font dong. Dia download font di dafont.com. Pas kerjaannya udah dipublikasi, tiba-tiba kantornya dapat email dari font foundry-nya atau si pembuat font yang fontnya itu dipakai dan dia minta loyalty karena fontnya itu dipakai. Dan akhirnya font itu tadi dibebankan kepada si temanku ini kena denda 12 juta dong. Agensinya nggak mau ikut campur karena yang milih font itu ya si desainer itu sendiri alias temanku. Makanya untuk teman-teman lain kali hati-hati dalam penggunaan aset, entah itu font, gambar atau apapun itu. Walaupun free, tetap ada keterangan mengenai komersial dan lain-lainnya. Kasihan temanku sampai stres tabungannya habis. Jangan sampai kena masalah kayak gini ya. Dan dia menuliskan tambahan yaitu auto lari ke Google Font. Oke, hal yang pertama mau aku jelasin di sini auto lari ke Google Font. Oke, memang setauku sendiri ya teman-teman, koreksi kalau memang aku salah, correct me if I'm wrong. Setauku memang Google Font itu memang sudah membayarkan lisensi-lisensi di font-font yang tersedia di Google Font. Jadi misalnya Google Font itu kan punya banyak font ya. Ada Poppins, ada Lato, ada Montserrat dan lain-lain. Itu sebenarnya setauku itu sudah dibeli atau bayarkan lisensinya oleh Google. Jadi itu free for commercial use kalau kita gunakan, kalau kita download dan kita gunakan. Seperti itu teman-teman. Namun kalau di website penyedia font yang lain ya, salah satu contohnya adalah Dafont, ini punya lisensi tersendiri teman-teman, nggak seperti Google Font gitu ya. Oh ya, sebagai seorang desainer, aku setuju banget dengan penulisan dari si kakaknya ini. Dia mengatakan bahwa kita sebagai desainer grafis itu perlu berhati-hati ya dalam penggunaan aset, entah itu font, gambar atau apapun. Pasti ada keterangannya mengenai fee begitu ya, mengenai bayarannya begitu teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini ya, aku bakal jelasin tentang salah satu lisensi yang ada di dafont.com sebagai salah satu website penyedia font yang paling sering kita kunjungi sebagai seorang desain grafis. So, tanpa banyak bacot, langsung aja kita masuk. Oke, bagi kalian yang belum tahu cara lihat lisensi di Dafont, gini caranya teman-teman. Pertama, kalian masuk dulu ke dafont.com, tentunya coba cari fontnya. Misalkan di sini aku cari langsung di kartun aja, di kategori kartun. Nah, di bagian kolom pencarian ini kalian cari yang paling sebelah kanan setelah submit. Ini ada more option ya. Setelah more option, diklik drop down-nya akan muncul seperti ini. Only as, ini ada public domain 100% free for personal use, donationware, demo gitu ya. Di video sebelumnya kan aku udah jelasin ada 2 lisensi font yang paling sering kita temui, yaitu free for personal use dan juga free for commercial use gitu ya. Sebagai pengingat aja, free for commercial use itu berarti kamu boleh menggunakan font ini untuk keperluan yang komersil. Sementara
free for personal use itu berarti kamu hanya boleh menggunakan font ini untuk keperluan yang tidak bersifat komersil. Contohnya personal portfolio, fan art, quotes, ya, Instastory. Dan yang tidak boleh digunakan adalah ketika kalian menjual font atau berhubungan dengan klien atau duit gitu ya. Nah, kalau di Dafont tadi udah kalian catat ya. Sekarang aku akan jelasin. Yang pertama ada public domain ya. Public domain ini berarti boleh digunakan untuk keperluan komersil gitu ya. Jadi public domain ini kalau di Dafont itu istilahnya hampir sama kayak free for commercial use gitu ya. Langsung next, 100% free. Nah, ini hampir sama ya, sama. Boleh digunakan untuk komersil tapi tidak boleh dijual ya. Tidak boleh dijual, sama. Ini juga hitungannya istilah lain dari commercial use, free for commercial use gitu ya. Yang ketiga ada free for personal use, sama ya. Kalau personal use ini berarti hanya boleh kita pakai kepentingan sendiri tanpa ada uang gitu. Intinya seperti itu, teman-teman. Lalu donationware. Nah, donationware ini kalian perlu membayar terlebih dahulu tiap fontnya. Nah, tiap font itu sendiri punya nominal sendiri-sendiri dan harus kalian bayarkan atau kalian donasikan. Itu ada minimumnya. Misal kayak namanya juga donasi. Paling misalkan donasinya itu minimal 10.000. Jadi 10.000 ke atas itu nominalnya bebas. Terserah teman-teman, seperti itu. Yang terakhir ada demo ya. Nah, untuk font-font lisensi demo ini hampir sama seperti free for personal use, namun bedanya itu fontnya itu masih bersifat beta, jadi belum fix gitu ya, masih akan diperbaiki. Dan jika ingin kalian pakai biasanya berbayar juga, seperti itu teman-teman. Well, mengenai lisensi font di dafont.com ini sebagai pengingat aja teman-teman ya, bahwa font-font yang ada di dafont.com itu adalah milik si pembuat font gitu ya. Dan lisensinya itu tadi yang sesuai yang aku sebutin tadi gitu ya. So kalian bisa lihat setiap kalian download itu kalian lihat dulu file readme ya, di arsipnya itu ada file readme, kalian baca dulu atau periksa dari situs web si penulis atau si pembuat font itu sendiri untuk kalian tahu detailnya, seperti itu teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan lain, silahkan letakkan di kolom komentar. Kalian juga bisa tanya-tanya di Instagram saya di subhan.ui. Like dan share jika konten ini bermanfaat untuk kalian. Tekan tombol subscribe untuk kalian tertarik dengan video-video di channel ini. Aku ucapkan terima kasih teman-teman. Stay safe. Wassalamualaikum.